Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibtidah Hidayah Batari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 2G. Jadi, di video kali ini saya akan membahas secara singkat 6 materi dari mata kuliah pengantar ekonomi makro. Jadi materi yang pertama yaitu perekonomian 4 sektor, yang kedua uang dalam Islam dan konvensional, yang ketiga kebijakan moneter dan fiskal skala makro, yang keempat pendapatan nasional, yang kelima pendapatan per kapita, dan yang keenam distribusi produksi konsumsi dari hilir ke hulur skala makro. Jadi materi yang pertama yaitu perekonomian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor disebut juga dengan perekonomian terbuka, yang merupakan suatu negara yang memiliki hubungan ekonomi dengan negara-negara yang lain. Di dalam perekonomian ini, sebagian produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri, dan terdapat pula barang yang di negara itu diimpor dari negara lain. Ciri-ciri pokok dari aliran pendapatan perekonomian terbuka. Yang pertama, pengeluaran konsumsi, membeli barang dan jasa yang diproduksi perusahaan dalam negeri. Yang kedua, membayar pajak. Yang ketiga, mengimpor. Yang keempat, menabung. Perekonomian ini dibedakan menjadi 4 sektor. Yang pertama, sektor rumah tangga, yang terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap homogen dan identik. Yang kedua, sektor perusahaan, yang terdiri atas sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga, sektor pemerintah, yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Yang keempat, sektor luar negeri, yaitu sektor perekonomian dunia yang melakukan transaksi ekspor dan impor. Itu perbandingan uang dalam Islam dan konvensional. Dalam Islam, secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu, yang berarti baik dari dirham, menggenggam dirham, dan membedakan dirham. Dalam konvensional mengartikan uang secara bolak-balik, yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai kapital. Uang kertas dalam pandangan Islam. Islam memandang uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah, karena mata uang bisa dibuat dari benda apa saja, sampai-sampai kulit unta. Kata Umar bin Khattab, ketika benda tersebut telah ditetapkan sebagai mata uang yang sah, maka barang tersebut telah berubah fungsi menjadi alat tukar dan segala fungsi turunannya. Kriteria dan fungsi uang dalam Islam. Kriterianya yang pertama, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua, mudah dibawa. Yang ketiga, mudah disimpan dan tidak berkurang nilainya. Yang keempat, tahan lama. Yang kelima, jumlahnya terbatas. Yang keenam, bendanya mempunyai mutu yang sama. Materi selanjutnya yaitu kebijakan moneter dan fiskal skala makro. Jadi di sini ada dua yang perlu kita pahami, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Tujuan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah.
jumlah transfer pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima pemerintah, sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan tingkat kesempatan kerja. Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Dengan kata lain, kebijakan moneter adalah proses di mana pemerintah, bank sentral atau otoritas moneter suatu negara kontrol suplai uang, ketersediaan uang, dan biaya uang atau suku bunga untuk menetapkan tujuan berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, inflasi penargetan. Yang kedua, harga penargetan tingkat. Yang ketiga, agregat moneter. Yang keempat, nilai tukar tetap. Hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan moneter dan fiskal yaitu keduanya akan memiliki umpan balik, yaitu pendapatan memberikan umpan balik terhadap pemerintah agregat, dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat berharga. Yang keempat yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah ukuran nilai output berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu atau jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam satu negara dalam satu tahun. Konsep pendapatan nasional. Yang pertama, GDP atau Produk Domestik Bruto merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama satu tahun. Yang kedua, GNP, Produk Nasional Bruto, adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara yang baik yang tinggal di dalam maupun di luar negeri, tapi tidak termasuk warga negara asing. NNI, pendapatan nasional neto, adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang keempat, pendapatan perseorangan atau PI adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan pendapatan dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan, upah sewa, bunga laba yang diterima rumah tangga selama satu periode. Yang kedua, pendekatan pengeluaran dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi selama satu tahun. Yang ketiga, pendekatan produksi dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan dari suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu tahun. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, permintaan dan penawaran. Yang kedua, konsumsi dan tabungan. Yang ketiga, investasi. Hitungan pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan pendapatan dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan dari upah, sewa, gaji, bunga laba yang diterima rumah tangga dalam satu tahun. Yang kedua, pendekatan pengeluaran dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran
untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi selama 1 tahun. Yang ketiga, pendekatan produksi dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan dari suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa dan niaga selama 1 tahun. Materi yang terakhir yaitu produksi, distribusi, konsumsi dari hulu ke hilir skala makro. Di sini kita akan membahas tiga pembahasan. Yang pertama, produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, serta produksi merupakan mempertinggi nilai suatu barang atau jasa. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan atau memindahkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa. Kegiatan mengurangi nilai guna barang dan jasa, dan kegiatan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan. Faktor-faktor produksi. Yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, sumber daya modal. Dan yang keempat, keterampilan pengusaha. Proses produksi dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, produksi jangka panjang. Yang kedua, produksi jangka pendek. Yang ketiga, produksi terus-menerus. Yang keempat, produksi berselingan. Panjang pendeknya, saluran distribusi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, sifat dan jenis barang. Yang kedua, lokasi konsumen. Yang ketiga, jumlah barang yang dihasilkan. Yang keempat, sarana komunikasi dan transportasi yang tersedia. Yang kelima, biaya pengangkutan. Yang keenam, lembaga-lembaga distribusi. Yang ketujuh, pedagang. Yang ke-8, agen, makelar, dan komisioner. Yang ke-9, eksportir dan importir. Yang ke-10, etika ekonomi dalam distribusi. Konsumsi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu barang konsumsi yang gunanya habis dalam 1 kali pemakaian. Contohnya makanan, minuman, buah-buahan, dan sebagainya. Yang kedua, barang yang digunakan akan habis berangsur-angsur dan akhirnya rusak atau habis kegunaannya. Contohnya meja, kursi, pakaian, sepatu, lemari, radio, televisi, dan lain-lain. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.